Assalamualaikum, halo semuanya. Balik lagi di sini kita akan membahas tentang PBO. Jadi ini adalah tugas keempat yang nantinya kita akan membahas tentang enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphisme. Oke, langsung saja kita ke codingan programnya. Let's go. Oke, sekarang kita udah ke program. Tadi itu adalah salah satu contoh program yang aku buat. Sini aku akan menjelaskan karakteristik utama PBO. Jadi, PBO itu ibarat membangun sebuah kota. Kita tidak membangun segalanya dari nol setiap saat, tetapi menggunakan cetakan atau yang bisa kita sebut sebagai class. Nah, untuk membuat objeknya, kita akan menggunakan objek. Oke, langsung saja aku akan menjelaskan. Yang pertama itu enkapsulasi. Enkapsulasi bukan sekedar membungkus, tetapi tentang mengatur hak akses. Nah, di dalam dunia nyata, tidak semua orang boleh tahu isi dompetmu, meskipun mereka tahu kamu punya dompet. Nah, untuk mekanisme internalnya, menggunakan akses modifier seperti private, yang hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, atau protected, hanya bisa diakses oleh keluarga atau turunannya. Nah, dan yang terakhir itu publik, yang bisa diakses oleh siapa saja. Nah, contoh atau analoginya tuh misalkan kita di ATM. Nah, kita tidak bisa mengubah angka saldo langsung dari layar ATM karena variabel saldo itu private. Tapi kamu bisa berinteraksi melalui tombol tarik tunai atau setor. Nah, tarik tunai dan setor ini adalah public method yang di dalam tombol tersebut ada validasi apakah PIN ini benar atau apakah saldo ini cukup. Ini adalah inti dari enkapsulasi yang artinya melindungi integritas data penggunanya. Nah, yang kedua itu ada inheritance atau pewarisan. Nah, ini adalah hierarki cerdas. Nah, pewarisan ini menciptakan hubungan is A atau sebuah. Ini adalah cara terbaik untuk menghindari pengulangan kode yang membosankan. Nah, mekanisme internalnya, misalkan kelas anak subclass mewarisi semua atribut dan metode dari kelas induk superclass. Jadi anak bisa menambah fitur baru atau memodifikasi fitur lama. Analoginya itu misalkan pada handphone. Nah, bayangkan sebuah kelas induk bernama smartphone. Isinya itu fitur dasar, misalkan layar sentuh, baterai, dan kemampuan untuk menelpon dan yang lain-lain. Nah, ada kelas anak, iPhone, dan juga Samsung. Nah, secara otomatis punya fitur itu semuanya mewarisi. Namun, misalkan iPhone itu punya fitur tambahan seperti Face ID. Nah, kalau di Samsung itu punya fitur S Pen. Nah, keduanya ini tetap sebuah smartphone, tapi lebih spesifik, jadi tetap berbeda. Nah, yang ketiga ada polymorphism, yang artinya banyak wajah.
Nah, ini maksudnya adalah polymorphism memungkinkan kita memperlakukan objek-objek dari kelas yang berbeda seolah-olah mereka adalah kelas yang sama, namun mereka merespons dengan cara mereka sendiri. Nah, contoh mekanisme internalnya itu adalah terjadi saat kelas anak melakukan metode overriding atau menimpa fungsi dari induk dengan logika yang baru. Nah, untuk analoginya, ini ada tombol putar media atau media player. Jadi, dalam sebuah aplikasi pemutar media yang satu tombol play, nah jika objek yang sedang aktif adalah video, maka tombol play akan menampilkan gambar, bergerak, dan suara. Tapi jika objek yang aktif adalah audio atau musik, maka tombol play hanya mengeluarkan suara dan menampilkan album art. Jika objek yang aktif adalah GIF, maka tombol play akan menjalankan animasi tanpa ada suara. Jadi, hasilnya tuh berbeda-beda tergantung objek yang sedang memegang kendali. Inilah arti dari polymorphisme. Nah, kesimpulannya, enkapsulasi itu kata kuncinya ada 3. Private, getter, dan juga setter. Fungsinya adalah data tidak mudah rusak atau dimanipulasi secara ilegal. Kalau inheritance, kata kuncinya juga ada 3, yaitu extends, super, dan juga parent. Nah, ini tidak perlu menulis kode yang sama secara berulang-ulang. Nah, yang terakhir ada polymorphisme. Kata kuncinya itu ada 2, yaitu override dan juga interface. Nah, satu perintah bisa menangani berbagai macam objek. Itu adalah polymorphisme. Oke, segitu saja penjelasan saya tentang apa itu enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphisme. Dan juga tadi juga sudah menjalankan sebuah program dan juga udah di running juga. Nah, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!